Saya membuat toko masing-masing. Nah, apakah bisa itu kalau misalkan diadakan pelatihan Tokopedia itu di setiap kelurahan atau bahkan di kelompok-kelompok di RW? Mungkin itu saja, Pak. Ini saya yakin bisa, tetapi kalau benar-benar konsekuen dan konsisten. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Albert Marbun. Hari ini saya berada di Musresbang Kota Semarang, dan acara ini juga diadakan secara virtual di semua gerai Kopimi tingkat kecamatan kelurahan. Jadi mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat untuk UMKM Koperasi Kota Semarang. Kita ikuti yuk, check it out. Alhamdulillah bisa digarap dan nyambung. Tapi itulah tugas kami, bagaimana agar semua program yang sudah dicanangkan ini bisa berjalan berdasarkan pada jenis usaha. Jadi di mana? Nah, anggotanya Pak Alben itu ada di mana-mana. Kota Semarang ada di semua kecamatan ada, sehingga program kerjasama antara program Tokopedia di mana itu akan terbangun dengan sendirinya. Kenapa? Karena misalnya dari pangan saja, ini di kelurahan jadi ada, dia sudah di Tokopedia, ini tinggal memperlebar dengan beli, sehingga ini tinggal nanti salah satu contoh nih Pak Robert ini klaster pangan tadinya sendiri-sendiri, sekarang sudah punya toko sendiri klaster pangan, toko sendiri di Tokopedia, dan trafiknya lumayan bagus loh. Nah, ini harapan kita nanti di pasar Sondoko dan di pasar Sondoko. Dan kita dorong karena berkomunikasi sendiri untuk pasar Sondoko. Nah, inilah yang. Nah, kemudian kami juga sedang menggandeng bagaimana dengan teman-teman OPD. Ya, kemarin dengan dinas pertanian, banyak pelaku usaha UKM di sektor pertanian. Itu kami semua. Hari ini beberapa pelaku usaha yang terkait dengan ketahanan pangan. Jadi hari ini, jadi itu tersebar di semua wilayah. Kalau ini overlap, udah itu gerai ini tinggal capture ini ada dikurangi sampai dikurangi. Tinggal bagaimana memanage. Harapan kita sebenarnya, harapan kita setiap gerai itu ada di marketplace. Dan harapan kita sangat sependapat dan sangat setuju kan kita akan mendorong bagaimana teman-teman UKM itu produknya itu selalu dipakai di dalam semua rapat-rapat di pemerintah. Kami sendiri di Tokopedia, khususnya di bidang saya, ini kalau rapat itu pasti menggunakan produknya teman-teman pajak. Khususnya di bidang saya. Khususnya di bidang saya boleh dilihat, kecuali dalam kondisi tertentu yang mendadak harus dilakukan, kadang-kadang teman-teman tidak siap, nah itu nanti soal. Tetapi ketika yang sudah terjadi, khususnya di bidang saya boleh dilihat. Ini kebetulan ketua klasternya ada di Pak Alben. Ini pasti kami menggunakan. Nah, kenapa? Yo kita harus menggunakan produknya teman-teman sendiri. Gitu. Ya, bagaimana teman-teman akan bisa hidup ya? Kita harus mempromosi seperti itu. Nah, kita harapkan nanti teman-teman OPD juga demikian. Nah, tujuannya adalah gula asam tadi. Ini kalau bisa menjadi marketplace yang bisa dibayar dengan non tunai. Terus katanya kan gitu. Non tunai karena kita kebutuhannya begitu. Kita nggak bisa dapat kita finansi itu bayar nggak bisa. Harus non tunai. Nah, ini ya. Ini tantangan juga bagi teman-teman gerai bagaimana bisa mengakomodir ini. Kita dorong ya. Dulu di awal-awal terus terang teman-teman itu pernah menyampaikan ke saya, Bu iya kalau dapat menggunakan produk kita siap. Tantangan saya adalah waktu itu kompetitif ya.
kompetitif enggak? Karena pemerintah juga nggak bisa monopoli, kan gitu kan? Kompetitif enggak? Kompetitif dalam arti yo dari tampilannya bagus, menarik, rasanya juga enak, harganya juga bersaing, kan gitu kan? Jadi dan faktanya setelah ini oke lah kita coba dan kemudian ada perbaikan. Faktanya teman-teman produk-produk nggak kalah dengan Deliana, betul, nggak kalah dengan Swiss dan harganya masuk. Nah ini makanya kan ini kami harapkan nanti teman-teman di di Grey ini tantangan ini bagaimana Grey pengurus Grey ini menjadi sebuah lembaga yang solid dan bisa betul-betul menjadi volunteer. Saya katakan volunteer apa pengurus Grey atau orangnya? Iya, jadi volunteer yang memang untuk kepentingan masyarakat. Ayo kita dorong. Seperti mohon maaf kami di Bapeda, saya sendiri itu memfasilitasi teman-teman menggandeng Tokopedia. Kami bekerja tidak dapat keuntungan apa-apa, tapi keuntungannya pemerintah, keuntungan kita itu adalah ketika memang yang kita dorong ini benar-benar bisa maju. Ya siapa? Ya teman-teman melakukan. Kira-kira seperti ya. Jadi itu diharapkan nanti ini akan terintegrasi beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di OPD, termasuk dalam hal ini di luar OPD. Di luar OPD itu siapa? Termasuk salah satunya dalam perguruan tinggi. Kalau di PEL, di program pengembangan ekonomi lokal itu ada pemerintah, ada perguruan tinggi, kemudian ada Kadin, kemudian juga ada misalnya dunia usaha, ya, termasuk media. Hanya pentahelik ini memang kita gandeng semua. Dengan perguruan tinggi, kami selalu melakukan konsolidasi. Misalnya begini, perguruan tinggi punya program penelitian dan juga pengabdian masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Nah, khususnya terkait dengan ini, kami selalu mendorong, terutama pengabdian masyarakat. Bisa enggak ini kalau pengabdian masyarakat itu diarahkan pada pemberdayaan UMKM? Kenapa? Karena perguruan tinggi juga punya inkubator bisnis dan ternyata bisa. Akhirnya ini dari perguruan tinggi kita tahu, tapi yang pasti itu banyak anggaran dari Dikti. Sebuah konsep dibangun diajukan ke Dikti, anggaran keluar didampingi pada UMKM. Oke, jadi itu kira-kira. Makanya kenapa ini momen penting di sini, terutama bagi teman-teman Grey, kalau ingin programnya bisa terakomodir. Nanti coba kita kawal, tapi syaratnya itu tadi. Ya. Kemudian penyusunan RKUPD itu bulan Juli sampai September, dan seterusnya sampai dengan tadi penyerahan BPA itu di bulan Desember. Kira-kira seperti itu. Next, nah, satu lagi ya, nanti ini kita kemudian diskusi. Nah, siapa yang harus terlibat atau partisipasinya itu siapa aja pesertanya? Ya pejabat wilayahnya, RT, RW dan tokoh masyarakat, kemudian perwakilan perguruan tinggi yang ada di wilayah itu, kemudian lembaga swadaya masyarakat yang ada di wilayah itu, tentu ada asosiasi profesi, lalu ada tokoh masyarakat, organisasi perempuan. Jadi kenapa perempuan ini sendiri? Ya karena memang ada kekhasan, kespesifikan dan ada istilahnya kita kan pengaruh namanya gender ini harus memang karena dari data penduduk ini perempuan juga jauh lebih banyak ketimbang laki-laki, sehingga perlu perhatian khusus, gitu kan? Dan kemudian perwakilan LMK, perwakilan delegasi kecamatan, perwakilan komunitas itu artinya pelaku dalam ini teman-teman pelaku UKM, perwakilan dulu difabel, kemudian pemerhati pembangunan kota. Jadi diantaranya seperti itu. Artinya teman-teman masuk di mana UKM itu ya kita misalnya komunitas, dan tentu saja tidak bisa semuanya itu kan, karena perwakilan saja ditunjuk dalam forum siapa yang mewakili. Tetapi ketika ditunjuk ya harus menunjukkan diri sebagai representasi dari UMKM, jangan membawa pribadi kan gitu kan. Nah itu yang repotnya ketika jadi perwakilan, wah itu pribadinya sendiri yang dibawa, padahal seperti saya ditunjuk ini biasa bicaranya ini kerja bukan gitu maksudnya seperti itu ya. Sehingga nanti siapapun yang
dalam forum ditunjuk menjadi delegasi atau perwakilan yang membawa institusi atau lembaga yang diwakili. Kalau teman-teman dari pelaku yang mewakili keseluruhan UKM gitu ya, artinya bahwa kepentingan UKM itu apa. Nah, itulah Bapak Ibu argumentasi yang rasional, berikan argumentasi yang logis, bahkan ini tunjukkan efek grow-nya. Efek grow UKM itu adalah bagaimana ini menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Mudah-mudahan ada diskusi yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kami memberi masukan ke Bapak Ibu, dan dinas korporasi. Harapannya itu di tingkat kelurahan bisa ada komunikasi paling tidak minimal 3 bulan lah, karena di lapangan itu ada berbagai KS, ada BPJS, ada koordinasi. Di situ banyak pertanyaan nih dari teman-teman UPPKS yang sudah masuk di UMKM. Pak, kalau mau ikut program Budaya Kopi ini bagaimana? Terus dari PKK sendiri ada pemberian terkait dengan bagaimana untuk mengembangkannya bagaimana? Nah, dengan adanya musrenbang itu UPPKS sendiri sudah pernah mengusulkan beberapa kegiatan di dalam kelurahan ataupun di kecamatan. Yang terjadi hanya diambil saja pesertanya UPPKS, diberi peserta 3 orang atau 2 orang. Padahal kita mengusulkan membuat suatu kegiatan tersendiri. Karena UPPKS itu kita di tingkat RW, terus peserta kita itu ada di tingkat RT. Jadi misalkan di RW itu dia sudah punya potensi membuat suatu makanan ringan, dan keluarga yang baru itu kan belum punya bekal terkait bagaimana cara dia usaha, cara dia produksi dan dia pemasaran. Akhirnya dikumpulkan keluarga itu menjadi kelompok. Nah, itu yang namanya UPPKS. Nah, setelah mentas mereka naik lagi nih menjadi UMKM. Nah, harapannya dengan adanya komunikasi lebih intens itu bisa mengakomodir semuanya. Dan yang saya tadi tertarik dengan milenial atau Tokopedia. Nah, memang di masa pandemi ini teman-teman yang ada di lapangan atau UPPKS itu tidak bisa memasarkan produknya secara manual, secara offline. Jadi ada pameran, jadi ada apa, dan sebagainya. Saat ini sepi, kalau menopik tajam nanti Pak Sekda dalam dengan itu. Nah, dengan adanya toko online itu, ini saya rasa peluang juga, artinya membantu dari tingkat kelurahan atau tingkat RT untuk bisa membuat toko masing-masing. Nah, apakah bisa itu kalau misalkan diadakan pelatihan Tokopedia itu di setiap kelurahan atau bahkan di kelompok-kelompok ini? Mungkin itu saja Pak dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari Haryono Pak, dari Bendahara Agrikopi Kota Semarang, juga sebagai Ketua Agrikopi Kecamatan Ijen, dan juga dari Koperasi Konsumen dan Guru Sejahtera Abadi. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan saya terima kasih sekali Bapak Hidayat tadi juga jelas menerangkan dari awal sampai akhir mengenai musrenbang. Ya, sesuai prosedur-prosedur yang ada. Akan tetapi kami punya usul judulnya kita itu kan Agrikopi ini kombinasi antara koperasi dan UMKM. Dan cita-cita Pak Bambang itu kan koperasi mandiri dan UMKM berpenghasilan tinggi. Ya, mesti butuh biaya, mesti butuh liburan. Dalam hal ini Pak, untuk percepatan
Karena Pak Bambang juga sudah punya ide belanja bareng, Pak. Ini nggak usah nunggu serban dulu, nggak usah terlalu lama, Pak. Itu pendapat saya. Nah, ini ide Pak Bambang yang dulu itu mau belanja pabrikan, koperasi mandiri duit-duit. Ayo bareng-bareng belanja bareng nih pabrik. Rasanya serban dulu, nanti lama itu. Kalau menurut saya. Dari koperasi-koperasi yang konsumen ini dikumpulin, mengumpulkan duit, belanja bareng nih dari pabrik. Nah, syukur dari pemerintah daerah ini bisa memfasilitasi, Pak, kebutuhan UMKM yang urgent, Pak, yang konon katanya bisa beli di pabrik dengan harga yang murah dan yang belanja koperasi tidak dapat untung, tidak boleh cari untung. Koperasi dari mana untungnya? Dapat 10% dari pabrik. Kita jualnya harus sama seluruh kota Semarang, harganya sama, tidak boleh dari bentuk sekian, dari ujian sekian, tidak boleh. Karena kita sudah belanja di pabrikan. Ya, UMKM ini belanjanya di koperasi terdekat, Pak. Misalnya di Mijen, misalnya di Gunung Pati ada perwakilan koperasi konsumen. Pemerintah tinggal, mohon maaf Pak, mau mandul aja, atau memberi jalan aja, atau memberi izin aja. Misalnya seperti contoh Pak, kalau koperasi-koperasi ini punya semacam agen LPG, itu sangat dibutuhkan Pak. Bayangkan 17.000 atau hampir 20.000 UMKM Kota Semarang ini, kalau itu bisa mendapatkan agen dan bisa menjual ke UMKM yang konon setiap hari itu butuh, itu sudah sangat membantu sekali UMKM, Pak. Nggak usah ngurus ban, Pak. Baik Ibu Bapak sekalian peserta musrembang vokasi UMKM, baik yang ada di balai kota maupun yang secara virtual. Menarik sekali tadi pada waktu Mas Moko ini menyampaikan adanya kawan-kawan UPPKS, bagaimana perannya yang berharap sekali untuk dari forum Great Opini itu mampu untuk melakukan satu kegiatan paling tidak komunikasi yang terjadwal. Sebelum lebih jauh kami menjawab dan menanggapi hal tersebut, yang pasti itu menjadi kegiatan yang sangat luar biasa baik Mas Moko. Dan memang jangan 1 bulan, kalau perlu bisa 1 bulan beberapa kali, ini yang pasti. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian, seluruh pelaku UMKM di Kota Semarang. Yang pertama, kita sangat bersyukur di mana pada tanggal 16 Desember 2019 itu Bapak Wali Kota telah mengeluarkan sebuah surat keputusan Wali Kota tentang pembentukan forum gerakan masyarakat terintegrasi koperasi dan UMKM di Kota Semarang yang lebih kita kenal dengan forum Great Opini. Jadi kawan-kawan sekalian memahami tentang forum Great Opini sebagaimana SK Wali Kota nomor 518/1255 tanggal 16 Desember 2019 itu artinya kawan-kawan gerakan koperasi dan kawan-kawan pelaku UMKM sudah mempunyai satu landasan dan dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pertama maksud dan tujuannya sebagai wadah bersilaturahmi. Kemudian yang kedua sebagai salah satu solusi dalam rangka pemberdayaan pengembangan koperasi dan UMKM. Oleh sebab itu SK Wali Kota tentang forum Great Opini ini berlaku berbasis wilayah, sehingga dalam SK tersebut ada 177 forum di tingkat kelurahan, 16 forum di tingkat kecamatan, dan 1 forum koordinator di tingkat kota. Artinya semua anggota gerakan koperasi
yang ada di setiap wilayah kota Semarang, apakah itu di setiap kelurahan dari 177 kelurahan, 16 kecamatan atau di kota, masuk di dalam wadah Grekop ini. Sekarang ada 700 koperasi yang ada di kota Semarang masuk di dalam Grekop ini dengan adanya SK wali kota ini, meskipun sifatnya harus sel-sel aktif. Jadi kawan-kawan setelah ada SK ini dibangun sebuah wadah ini untuk bisa mendaftarkan. Jadi bukan izin, mendaftarkan paradigmanya sekarang. Begitu juga dengan teman-teman pelaku UMKM dimanapun berada di kota Semarang, di 177 wilayah kelurahan, 16 kecamatan dan kota, ini juga masuk di dalam wadah Grekop ini. Nah, tinggal kawan-kawan ini karena sel-sel aktif, kawan-kawan mendaftarkan. Paradigmanya bukan minta izin lagi. Nah, sedangkan kawan-kawan UMKM sebetulnya itu berlaku sejak kawan-kawan punya usaha, atau kalau dari nol sebagai wirausaha baru, itu teman-teman sudah bisa masuk di dalam kriteria UMKM, di mana sebagai pelaku usaha mikro dengan kriteria asetnya di bawah 50 juta, omsetnya sampai dengan 300 juta setahun, meningkat usaha kecil, menengah, ini UMKM. Dan kemudian sekarang pun teman-teman UMKM sudah tidak perlu mengajukan izin, tapi paradigmanya cukup mendaftarkan nomor induk berusaha dan mendapatkan IUMK lewat OSS, yaitu lewat Android teman-teman sekalian. Dengan setelah memiliki NIB dan IUMK, praktis kawan-kawan yang ada tadi sebagai contoh bisa mendaftarkan UMKM-nya ke kecamatan, karena di sana ada admin operator elektronik Grekop ini secara terintegrasi online. Begitu mendaftar di kecamatan, teman-teman database-nya akan masuk di dinas koperasi. Itulah kebijakan pemerintah kota saat ini. Di tahun 2021, database hanya ada di dinas koperasi. Kemudian untuk pembinaannya, setelah dalam satu database nanti ada pembagian peran. Seperti yang dicontohkan, kalau yang terkait dengan UMKM kelompok atau klaster perikanan, maka nanti dari dinas perikanan mempunyai program-program. Dinas perikanan punya kelompok UMKM apa? Dan KB misalkan tadi dari teman-teman pelaku usaha yang dimulai dari keluarga lewat UPPKS-nya, dengan sendirinya nanti maka UPPKS ini akan menjadi bagian kelompok UMKM yang dibina oleh dan KB. Begitu juga UMKM yang dibina perdagangan, UMKM yang dibina perindustrian, UMKM kelompok sadar wisata yang dibina oleh Dinas Pariwisata, dan semua kelompok-kelompok UMKM yang ada di Kota Semarang itu akan tergabung menjadi satu di dalam Grekop ini karena berbasis wilayah seperti diterangkan tadi. Maka bagaimana bagi yang belum mendaftar ke elektronik Grekop ini, daftarkan saja UMKM-nya, nanti dengan sendirinya akan terdata secara database tunggal Dinas Koperasi. Saat itulah Dinas Koperasi punya 4 fasilitas 4P. Dinas-dinas yang lain pun mempunyai fasilitas fasilitas yang sama lewat GPK. Itu yang terkait dengan pembinaan. Selanjutnya, yang kedua, yang terkait dengan pertanyaan Bapak Haryono, ya selaku Ketua Koperasi Bengkulu Makmur Sejahtera, juga sebagai Ketua Forum Grekop ini Kecamatan, sekaligus juga sebagai Bendahara Koordinator Kecamatan. Jawabannya, program yang diharapkan Pak Haryono terkait dengan belanja bareng Grekop ini dalam bulan Februari ini, harapan kita bersama tanggal 12 Februari, namun karena di cuacanya dan juga nanti bersamaan dengan kegiatan hari besar yang lain, kami merencanakan masih tetap dalam minggu kedua Februari ini sudah akan kita launching, dan kami sudah memuji. Nanti kita berharap Bapak Wali Kota berkenan untuk melaunching program belanja baju Grekop ini seperti yang disampaikan Pak Haryono tadi, dan tentunya kita akan melakukan percepatan lebih itu. Teman-teman nanti bisa dapat bahan-bahan produksi untuk pelaku UMKM-nya, dan teman-teman
UMKM bisa mendapatkan harga pabrikan dalam pengertian pasti lebih murah dari harga grosir kota, dan kemudian untuk operasinya sendiri akan menjadi outlet. Ada 500 operasi konsumen tersebar di seluruh kota. Tahap pertama launching nanti baru 50 operasi konsumen yang kami pilih sebagai sampel. Nanti setiap bulan akan berkembang sesuai kebutuhan, sehingga pada akhirnya kebutuhan outlet koperasi untuk belanja bareng teman-teman Direkop ini sampai memadai dan sampai memang betul-betul sudah cukup, baru nanti kami akan menghentikan. Ada 500 koperasi konsumen yang berpotensi. Itu kawan-kawan sekalian, dan nanti Pak Riono dan kawan-kawan pelaku UMKM pastikan di setiap koperasi yang menjadi outlet belanja bareng dengan nama Grade Logistik Semarang itu nanti bisa mencatat, menginventarisir kebutuhan belanja kawan-kawan untuk produksi UMKM, dan secara tentu akan mendapatkan hasil harga yang pabrikan atau murah, dan operasi sendiri selaku outlet nanti tentunya akan mendapatkan untuk biaya operasionalnya karena tertitipan harga baru. Itu yang dari kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Untuk anggota Direkop ini ber-KTP Kota Semarang itu kartu yang warna merah, Bu. Karena kartu yang warna hijau yang saat ini belum dicetak itu contoh nanti untuk pelaku UMKM yang ber-KTP luar Kota Semarang. Selanjutnya, kalau dari kawan-kawan Bu Sri Sumarti belum mendapatkan kartu anggota Direkop ini Semarang, anggota DKS, cetakan pertama kemarin baru dicetak 8.500 kartu. Nanti di pertengahan mungkin bulan April sampai dengan Mei akan dicetak kembali sebanyak 12.500 kartu. Oleh sebab itu bersabar, bisa menggunakan surat bukti daftar di kecamatan yang ditandatangani Pak Camat sebagai pengganti sebelum Ibu nanti memiliki kartu anggota BKS yang warna merah yang untuk warga Kota Semarang. Begitu ya Bu? Iya Pak, masih bisa ya warga kami untuk memilih ya Pak. Masih Bu, kemarin baru dicetak 8.500 eksemplar, nanti akan dicetak lagi 12.500. Diperkirakan bulan April sampai dengan bulan Mei. Demikian Bu. Di daftarnya di kecamatan ya Pak? Ya betul, nanti bisa mendaftarkan kawan-kawan yang belum jadi anggota ke kecamatan lewat admin elektronik Direkop ini di kecamatan ya. Iya. Kita semua tahu Bang. Kepada Ini harapan justru kami sangat berharap ya, pemerintah ini kami sangat berharap ini panjenengan berkomunikasi secara aktif sehingga nanti bisa selalu memantau kapan sih ada musyawarah kelurahan untuk bisa aktif, gitu. Bisa aktif dan untuk bisa ikut. Dan ini dari kelurahan Menggaran itu ada ya. Dari Kelurahan Menggaran itu ini mohon maaf nih kalau mendengar yang saya sampaikan ini, mohon dari Kelurahan Menggaran itu nanti memberikan informasi kepada pengurus gerai kapan musyawarah kelurahan itu akan dilaksanakan. Jadi mohon untuk pengurus gerai dilibatkan di sana sehingga apa yang menjadi program di gerai ini juga bisa terakomodir di dalam musyawarah. Itu ya kira-kira seperti itu ya. Nanti bahwa komunikasinya antara pemerintah kelurahan dengan pengurus gerai secara aktif sehingga ini saling berkomunikasi gitu ya. Karena saya tidak hafal kegiatannya 177 kelurahan musyawarah kelurahannya kapan saja. Nanti bahwa dari semua saja pengurus gerai dan juga karena ini dari kelurahan juga diundang semua secara virtual. Mohon ini untuk kelurahan juga secara aktif untuk melibatkan pengurus gerai di dalam proses
Musrembang. Kira-kira seperti itu. Oke? Ada soal? Untuk gerai kopi ini di Kelurahan Penggalan Kidul dan juga kawan-kawan di forum gerai kopi di Kelurahan Kota Semarang ini berlaku sama. Jadi saat ini ada 500 koperasi konsumen. Kami memilih dan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan ketua-ketua koperasi konsumen untuk masuk di program belanja bareng gerai kopi ini tahap pertama, di mana nanti di 50 koperasi sebagai outletnya belanja bareng gerai kopi ini akan kami beri label Gerai Logistik Semarang. Di sana nanti ada semua kebutuhan bahan-bahan pokok produksi UMKM, dimulai dari sembako sampai dengan packaging dan juga tadi bahkan ada gas yang memang diharapkan oleh teman-teman koperasi dan juga teman-teman UMKM nanti kami tempatkan. Jadi ada 50 UMKM ini dari kawan-kawan pembina, petugas, penyuluh koperasi lapangan itu sudah memberi data kami minimal 16 kecamatan itu ada penempatan 50 koperasi dulu. Nanti setelah itu baru bertambah untuk bisa menjangkau sampai di tingkat kelurahan-kelurahan. Oleh sebab itu silakan. Mulai tanggal 12 Februari besok itu di pasar UMKM Serondol itu sudah mengawali belanja bareng dilaksanakan atau dipersiapkan sambil menunggu launching diperkirakan pertengahan Februari. Monggo misalkan akan datang dulu ke pasar UMKM. Di sana ada satu gerai logistik Semarang dengan kebutuhan-kebutuhan produk yang disiapkan. Sementara 50 koperasi yang ada, besok pada saat launching pun sudah siap ada 25 koperasi yang menyatakan bersedia. Termasuk tadi koperasi Bentuk Makmur Sejahtera pimpinan Bapak Haryono dan kawan-kawan yang lain. Begitu Mas dari gerai kopi ini Penggalan Kidul. Sebagai tambahan, pertanyaan panjenengan yang dijawab oleh Mas Kitoyo dari Bapeda berlaku bagi semua kawan-kawan forum gerai kopi ini kelurahan. Silahkan konsultasi dengan masing-masing lurah karena lurah sebagai pengarah gerai kopi ini di kelurahan. Teman-teman mendapatkan kesempatan dan undangan hadir langsung dalam setiap acara musrenbang di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan dan di kota. Itu tambahan untuk lebih memantapkan teman-teman sudah masuk di dalam kisi-kisi yang diundang, yaitu tadi komunitas. Teman-teman menjadi bagian komunitas, yaitu gerai kopi ini mengikut peserta musrenbang di tingkat penduduk warga, di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota. Terima kasih. Jadi saya kembalikan. Oke, terima kasih. Kecamatan Kedulungan. Yang pertama dari gerai kopi kelurahan Jambi dan Jatingaleh. Ini usul Pak, usul adanya alokasi dana agar kepengurusan gerai kopi tingkat kelurahan dapat berjalan lancar dan butuh dana untuk rapat dan pekerjaan kegiatan tingkat kelurahan. Ini bagaimana? Kemudian yang kedua, ini usul dari PC ini. Dari PC usul untuk event yang ada di kecamatan dan di kelurahan diaktifkan, bukan hanya online saja. Karena ini pandemi, makanya banyak yang pameran-pameran dilakukan secara online. Ini monggo nanti kebijakan dari pimpinan. Kemudian yang ketiga, perlu diberikan anggaran per kelurahan. Ini sama tadi Pak, usulan yang pertama untuk per kelurahan untuk operasional gerai kopi ini dari kelurahan Pedalangan. Ini saran masukan, monggo nanti bisa dibahas di tingkat kota Semarang, tidak berdiskusikan pada sekarang ini. Ya. Kemudian ini kami berikan kesempatan kepada Koperasi Prima Jasa yang ingin bertanya. Monggo silakan dari Koperasi Prima Jasa. Halo, Koperasi Prima Jasa.
pertama menanyakan kalau Grekopimi untuk koperasi itu termasuk koperasi primer atau sekunder, karena anggotanya ada yang dari koperasi, ada yang dari masyarakat atau warga. Kemudian kami usul agar izin dan legalitas serta sosialisasi ke warga ditingkatkan, yaitu NIB, IURK, PRT, izin halal, JPOM, dan sebagainya, sehingga persiapan warga atau peserta Grekopimi untuk maju itu lebih siap dari perizinan dan legalitas. Kemudian kami mohon diadakan pelatihan yang pertama, pelatihan manajemen usaha, produksi, dan pemasaran agar usaha-usaha UMKM itu bisa meningkat. Yang kedua, pelatihan pemanfaatan HP, Pak, agar bisa berjualan lewat HP. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, Grekopimi kelurahan agar lebih aktif mendata dan mensosialisasikan yang di atas tadi agar kebersamaan UMKM ini bisa terlaksana. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, atau mohon dipersilakan Pak Bambang untuk bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya. Nanti berlaku untuk semua kawan-kawan yang lain. Yang pertama, kalau ditanyakan tentang koperasi Grekopimi, Pak Agus, untuk koperasi Grekopimi tidak ada. Adanya Grekopimi itu menjadi bagian dua divisi. Yang pertama namanya Divisi Grekoperasi Semarang, terdiri dari 700 koperasi yang sudah berbadan hukum. 500 diantaranya koperasi konsumen, 50 diantaranya nanti diberi kesempatan dan kami pilih untuk menjadi tempat outlet belanja bareng Grekopimi, dan mereka nanti pakai label Gre Logistik Semarang yang menjual produk-produk kebutuhan untuk produksi kawan-kawan UMKM, semua jenis UMKM jasa sampai dengan UMKM olahan pangan serta UMKM yang non olahan pangan. Itu terkait dengan koperasi, sehingga koperasinya tidak ada koperasi Grekopimi. Kalaupun ada, itu koperasi yang konsentrasi di teman-teman UMKM. Misalkan saya sebutkan namanya ya, kalau dengan bertanya, itu ada sebuah koperasi konsumen, namanya koperasi Makmur. Kesemsem Makmur Sejahtera. Namun dengan demikian, sama dengan koperasi-koperasi konsumen yang lain, maksudnya koperasi-koperasi konsumen yang lain mendata anggota-anggotanya yang menjadi pelaku UMKM, sehingga di setiap koperasi itu pasti ada pelaku UMKM yang membutuhkan belanja bareng Grekopimi. Itu maksudnya didirikan bentuknya outlet belanja bareng Grekopimi. Yang selanjutnya yang terkait dengan pelatihan, yang terkait dengan fasilitasi untuk komunikasi dan sebagainya, termasuk pelatihan untuk pemasaran online. Di Dinas Koperasi sudah memberikan fasilitasi untuk marketing, bekerja sama dengan Tokopedia, bekerja sama dengan Gojek, dengan Grab, juga dengan Blibli.com dan sebagainya, masuk di dalam kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas pemasaran. Jangan khawatir, itu nanti dari Dinas Koperasi berbasis wilayah. Setiap kali ada kuota untuk kegiatan pendidikan pelatihan, tentunya akan disesuaikan asas pemerataan dan keadilan. Itu untuk Pak Agus. Dan tadi ada pertanyaan minta tolong untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi forum Grekopimi di kelurahan dan di kecamatan serta kota diberikan anggaran untuk bisa dalam rangka pelaksanaan konsolidasi organisasi dan anggota di tiap-tiap forum. Ini nanti sifatnya ada pembiayaan yang bersumber dari DPA, baik dari Dinas Koperasi maupun dinas-dinas rumpun ekonomi, pengembang ekonomi lokal. Ini tentunya ada di masing-masing dinas bentuknya kegiatan akan dilaksanakan fasilitasi. Sementara untuk teman-teman forum, kelurahan, kecamatan, dan kota,
itulah tadi perlunya dibentuk unit kegiatan atau unit usaha pendukung kegiatan Grekop ini. Harapannya karena koperasi menjadi bagian dari Grekop ini, UMKM menjadi bagian dari Grekop ini, keuntungan dari profit yang dimiliki lewat belanja bareng pasti nanti ada rembugan yang diselesaikan secara adat untuk bisa menyediakan dana kegiatan yang dibutuhkan bagi teman-teman forum dari sumber dana di luar APBD. Mudah-mudahan niat kita lewat adanya gerakan belanja bareng Grekop ini menjadikan semakin nyata bagi kawan-kawan sekalian untuk bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Terima kasih Pak Agus, dan tadi yang menanyakan seperti itu jawaban dari kami mewakili kawan-kawan dinas yang lain. Terima kasih. Tambahkan informasi saja untuk Pak Agus ya, terkait dengan pelatihan dibutuhkan ini. Jadi kita ini pemerintah sudah bekerja sama juga dengan rumah kreatif BUMN, yang yaitu dengan yang disupport oleh BNI, tempatnya di Jalan Sultan Agung. Ini kebetulan ada agenda-agenda pelatihan yang mungkin Agus butuhkan. Ini saya bacakan Pak Agus ya, barangkali bisa menjadi bagian dari informasi. Kemudian mulai tanggal 5 kemarin, terus kebetulan untuk besok ini kalau barangkali tadi yang dibutuhkan pemasaran online ini Shopee Pak. Jadi besok itu kelasnya adalah kelas dengan Shopee, dengan marketplace Shopee. Barangkali bisa. Kemudian untuk tanggal 11 Februari itu adalah teknik membuat konten video marketing yang efektif. Itu materinya. Kemudian itu Pak yang terkait dengan digital ada yang mungkin bisa dengan itu. Tapi yang pasti ini sampai dengan akhir Februari itu ada pelatihan dari itu free Pak. Monggo kalau ada silahkan kalau mengikuti nanti aja ke rumah kreatif BUMN di Jalan Sultan Agung. Terima kasih Pak Wibowo atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang penjelasan jelaskan ini bisa ditangkap secara gamblang dan mudah dipahami oleh teman-teman para pengurus Grekop ini dari tingkat kelurahan sampai dengan di kecamatan maupun di tingkat kota Semarang. Baik Ibu dan Bapak, di sini kuncinya kalau boleh saya simpulkan adalah komunikasi yang baik dari pengurus Grekop ini kelurahan kepada pihak pemerintah kelurahan, dan itu nanti semakin dibawa ke tingkat kecamatan dan ke tingkat kota Semarang. Kemudian usulan-usulan nanti akan diangkat di kota Semarang. Harapannya nanti bisa ditangkap oleh OPD-OPD yang berhubungan dengan UKM, tentunya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian tadi Bapak Ibu sebagai pengurus Grekop ini dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, penjenengan adalah sebagai volunteer yang tanpa bayaran dan tanpa honor. Nanti yang akan memberikan pahala dan honor adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemberian rezeki yang semakin berlimpah dan kesehatan untuk semuanya. Baik Ibu dan Bapak, di sini untuk pemberangkatan penyelenggaranya dari forum Grekop ini Kota Semarang bentuknya raker. Nanti dari Dinas Koperasi akan memfasilitasi kegiatannya. Tentunya ini akan segera kita laksanakan selambat-lambatnya pada bulan Maret 2021. Maksudnya kita berharap di bulan Februari ini itu bisa terwujud, tapi selambat-lambatnya Maret harus selesai sehingga untuk kegiatan berikutnya bisa lebih baik dan lancar. Begitu Pak Petro, sama juga Dir. Ya, terima kasih. Baik, kemudian Bapak semua. Ini saya baca di grup presenter ini ada usulan tanggapan yang sangat positif dari masyarakat yang sangat
logistik kelurahan agar bisa mengakomodir kebutuhan anggota UMKM dan masyarakat sekitar. Nah, ini usulan yang baik. Nanti kita pelajari terlebih dahulu, Pak, tentunya karena ini kita juga baru mau launching. Nanti mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Begitu ya, Pak Bambang, Pak Kepala Dinas. Ya. Demikian Ibu dan Bapak, Musrembang Kota Musrembang Kota Semarang yang diikuti oleh seluruh pengurus wilayah opini dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Musrembang ini diharapkan ada komunikasi yang baik antara pengurus wilayah dengan pihak pemangku wilayah setempat dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan dan nanti tingkat kabupaten. Nanti harapannya usulan-usulan itu nanti bisa diakomodir oleh pemerintah Kota Semarang menjadi suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan UMKM dan koperasi di Kota Semarang. Dan pemasaran secara online dan nanti untuk adik-adik yang kaum milenial ini bisa ikut bergabung sehingga bisa meramaikan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang ini bisa semakin baik, sehingga harapannya kehidupan kita di Kota Semarang bisa semakin baik. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf selaku moderator mungkin dalam pengelolaan kami ada kekurangan dan kesalahan. Kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pada kegiatan Musrembang KUMKM tahun 2021. Akhirnya sampai kita berjumpa masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, untuk pertama kami sidangkan mengenai Ini sedang bincang-bincang setelah selesai Musrembang, ya. Ya para-para ini terondol sekali gitu. Soalnya apa sih bisa di SPJ kan di situ. Di SPJ kan di situ dilaksanakan